kita. Terlebih sampai detik ini kita masih mendapatkan nikmat yang terbesar, nikmat yang terbaik, yakni kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, dan lebih-lebih lagi di saat ini kita ditempatkan oleh Allah di tempat yang di situ apapun mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita ingin tahu bagaimana kedudukan kita di sisi Allah, sejauh mana kita di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah menempatkan kamu. Kalau kamu ingin tahu kamu itu orang yang bahagia atau orang yang celaka, atau orang yang diterima atau orang yang ditolak, maka lihat kamu itu ditempatkan Allah di mana. Kalau kamu ditempatkan Allah di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, berarti disitulah kedudukan kamu di sisi Allah, mendapatkan ridho Allah SWT. Kalau ditempatkan di tempat yang dimurkai Allah, seperti tempat-tempat kemaksiatan, pagi hari ini kan banyak sekali. Terlepas dari apa yang kita lihat atau tidak, pagi ini di saat kita duduk di Musala Al-Munawwar, banyak kawan-kawan kita yang teler, sing maksiat, sing niki nikmat. Mudah-mudahan dengan kita sadar ini semua pemberian Allah, nikmat ini tetap tidak dicabut oleh Allah, bahkan semakin ditambah oleh Allah. Amin. Yang kedua, perlu diketahui pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa mendapati satu bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang disebut oleh Allah, disebut oleh Rasul termasuk Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang ada keistimewaan dibanding bulan-bulan yang lainnya. Al-Quran menyebut surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan dalam satu tahun menurut Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan yang mulia. Karena itu tinggalkan kezaliman, bertakwalah kepada Allah, ketahuilah Allah selalu bersama-sama dengan orang bertakwa. Karena ini bulan mulia, setiap kebaikan yang dilakukan juga akan berlimpah. Sebaliknya setiap kejahatan yang dilakukan juga akan berlimpah dosanya. Jangan dilihat baiknya saja. Seperti halnya di kota Mekah, Madinah. Di Mekah satu kebajikan dilipat gandakan 100.000, di Madinah 1000 kali lipat. Tapi kalau Anda durhaka di sana, dikalikan 100.000 kali 70. Ini berat orang tanah itu. Ketika kita berada di tempat-tempat yang seperti itu, kita harus menjaga. Seperti saat ini kita berada di bulan Rajab. Di dalam bulan Rajab, tiap harinya istimewa. Satu hari puasa, malam dihidup-hidupkan, itu dinilai seperti ibadah 1 tahun. Siangnya berpuasa, malamnya dihidup,
Itu nilai satu puasa satu malam yang dihidupkan di hari-hari bulan. Satu hari berpuasa di bulan Rajab seperti berpuasa selama 40 tahun. Man shoma yauman bin Rajab maka annama shoma sittina sana. Sittina aman. Arba'ina aman. Sapa sing poso sedina sangka wulan Rajab maka annama shoma arba'ina aman. Doa poso 40 tahun. Poso dan semuanya juga berlipat. Dan peristiwa penting sekaligus menjadi mukjizat Nabi yang terbesar setelah Al-Quran, yakni peristiwa Isra wal Mi'raj ini juga terjadi di bulan Rajab. Nah, di sini saat ini pagi ini kita berada di tanggal bulan yang sama saat itu Nabi telah di-Isra Mi'raj. Esok niku mlumpukna sahabat. Wah, kowe niku kudu dikandani. Aku mari Isra Mi'raj. Aku mau mlaku Isra niku artinya perjalanan malam. Kenapa kok dipilih malam? Kok gak siang aja? Sebab malam itu waktu yang tepat untuk bermesraan dengan Allah. Malam itu waktu yang istimewa. Ini bukti. Jadi Anda harus bisa memaksimalkan. Dalam beberapa hadis banyak sekali terangkan. Allah di setiap tengah malam turun ke langit dunia. Di situ Allah memanggil-manggil, apakah tidak ada orang yang bertobat? Bertobatlah, aku terima tobat kalian. Apa tidak ada orang yang meminta? Mintalah, aku kasih apa yang kau minta. Terus sampai menjelang zuhur. Kok gak kerumuan ibu? Sampai ngorok. Ini waktu begini waktu istimewa. Aneh gunakno. Nabi Isra Mi'raj itu dipilih waktu bengi. Isra itu perjalanan malam dari Masjidil Haram itu temu di ilal Masjidil Aqsa itu ke Yerusalem. Yerusalem itu jaraknya pinten kilo. Mekah Madinah mawon jaraknya 450 kilo. Masjidil Haram niku 1239 kilo kurang lebih. Niku hanya ditempuh dalam sesaat. Ini ya perjalanan yang sangat tidak masuk akal pada waktu niku. Niku yang ditempuh perjalanan darat, numpak jalan utawa unta niku butuh saulan. Niku sabudalan. Nek PP romulan. Lelong Nabi niku Isra Mi'raj niku kasure sing diturun iki menawa masih hangat iki bayangkan. Terus Dokono Sidratul Muntaha. Sebelumnya itu transit lho nggih. Nabi transit nang Bukit Tursina. Nabi transit tenggene tempat lahir Nabi Isa. Kemudian Nabi mandap sholat sampai baru transit yang ketiga tenggene Masjidil Aqsa. Temuriku Nabi sudah ditunggu oleh roh-roh para nabi-nabi sebelum. Masya Allah. Sembahyang tahiyatul masjid rakaat itu wabe tadi Rasul sallallahu alaihi. Setelah itu Nabi Mi'raj ini baru naik dari Masjidil Aqsa menuju langit yang ketujuh. Malaikat Jibril dikawal. Itu malaikat Jibril pun bangun sakit di langit itu.
Itu area yang terlarang di atas langit 7 sudah. Hanya Rasulullah satu-satunya yang sampai ila sidratil muntaha. Perjalanan yang tertinggi puncak, disitulah beliau bertemu dengan Allah. Napa perlu intine Nabi di Israel. Apa yang latar belakangnya? Dua hal. Satu, Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada Rasulullah. Kekasihnya yang saat itu berada di dalam kesedihan, kesusahan yang sangat. Yang pertama, kesusahan ditinggal 2 orang yang tercinta. Sayyidina Abu Thalib. Niku paman yang sejak kecil mendidiknya, menjaganya, melindunginya, terus menopang secara materi sampai sing ngawinno kali sinten Nyai Khadi niku kapundhut serangan. Kok kabar Quraisy. Itu sedih kehilangan orang tercinta. Kemudian beberapa bulan dilanjut istri tercintanya Nyai Khadijah, yang iman kepadanya ketika orang tidak ada yang beriman, yang satu-satunya membenarkannya di mana saat itu orang-orang mendusta. Istri yang telah memberikan banyak keturunan, yang telah memberikan seluruh hartanya untuk berjuang. Istri yang memberikan kenyamanan, perlindungan dari serangan-serangan. Niku kepundhut Nabi susah, tapi sabar itu serangan itu luar biasa. Omong Abu Thalib akhirnya Khadijah mau diserang. Apalagi ketika tidak ada, bayangkan yang Khadijah itu paling sugih, sama ke Abu Thalib wong pangkat. Orang terhormat, kalau sama jejer sampai Pak Presiden. Boleh konco sugih-sugih, sapa wani nyegel ngono jadi segel. Apa meneh jauh. Makanya tahun itu disebut amal hazan. Tahun sing susah, sedih bagi Rasulullah. Allah tidak ingin terus-menerus dihibur lewat rekreasi Isra wal Mi'raj. Dan karena kesabaran, ketabahan beliau dikei hadiah perintah poso, ini buah dari kesabaran dan ketabahan beliau. Sampai ini dulu hijrah. Peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi di Mekah, usia tahun 10 kenabian. Nabi itu hijrah 2 tahun setelah Isra Mi'raj. Lalu apa? Hijrah ke Madinah, isi Mekah. Kayak apa nih? Kalau ini budal mari ngono dibawa nyampe no Isra Mi'raj. Nggih, mari ngono dibawa apa? Tidak tambah. Ini buah dari kesabaran. Nabi akhirnya dia imam perintah sholat terus sampai sholat niku satu-satunya perintah. Jadi ini momen peristiwa Isra Mi'raj ini harus kita jadikan momen kita untuk mengingat-ingat kembali perjuangan Nabi agar kita selalu memperbanyak berselawat kepada beliau. Beliau orang yang sangat luar biasa, terus berjuang. Oleh perintah sholat ini jasai kanjeng Nabi terus. Yang dengan sholat, nek sholatnya api, kabeh amale melok. Sholat niku nggih perintah pertama 50 waktu. Niku Nabi berjuang terus, berjuang. Sampai dari kali 5 iso kali pun ya. Nah, saya waktu mah kapan udah boleh. Iso kowe gak ono udah boleh nih. Bukti
Lha ya apa? Niku intinya nek kepethuk Rejab selain kita hidupkan, kita adakan peringatan. Ini sebabnya boten diadakan peringatan. Sampeyan dhewe niku ketiban anak-anak sampeyan ilang ya. Dan inilah buah dari terus diadakan peringatan terus eling peristiwa ini. Nah coba kayak sampeyan boten kadakno. Wis 3 kali lah boten kadakno lah ilang. Ketemu anak putu wis gak eling wis Rejab iku apa ae sing penting bal-balan gitu. Ya ini Tuhan, mari itu perlu diangkat cek eling terus eling. Lah wis eling sampeyan eling jasane atur syukur. Wong syukur niku enak. Nggih, jare kanjeng Nabi, jare Allah syukur paling gak dikek 5. Siji dicatet wong iman kok lek nikmat terus disyukur. Wasyukuru lillahi kuntum iyyahu ta'budun in kuntum mu'minin. Nanti wong iman niku lha nikmat syukur, berarti sampe syukur dicatat wong iman. Nggih, wong syukur niku diridani pangeran. Wa in tashkuru yardahu lakum. Wong syukur niku nikmate boten dicabut malah ditambah. Itu surat Ibrahim ayat 7 wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ini perlu memperingati supaya sampai dadi wong syukur. Syukur kita ini punya nabi sing pernah satu-satunya nabi yang bertemu yang melihat surga, melihat neraka, satu-satunya yang mendapat perintah langsung berhadapan dengan Allah. Ini menunjukkan kemuliaan, keutamaan beliau. Tentu saja umatnya yang paling utama di antara umat-umat yang lain. Ini perlu disyukur iman. Syukur nih wow. Siji dicatat wong iman, loro angsal ridane Allah, telu nikmate boten dicabut malah ditambah. Yang keempat wong syukur niku didono sangka belai. Niku dawuh Allah teng surat An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alim. Allah tidak tidak akan berbuat siksa kepada kalian in syakartum jika kalian bersyukur. Lah Anda tidak bisa dikatakan bersyukur kepada Allah kalau Anda tidak bisa bersyukur kepada sesama manusia. Nah sampai syukur nang Kanjeng Nabi, terus syukur nang Allah, itu syukur sih bener. Ini Nabi dhewe sing kondo. Malam yaskurin nasa lam yaskurillah. Sapa ini gak syukur awake manusia, niku gak syukur Gusti Allah. Wong ayate ngomong syukur nang makhluk terus nang pangeran syukurli wa liwalidayya. Syukur apa itu nang aku? Syukur nang wong tuwa loro, wong tuwa iki makhluk. Nungso. Jangan syukur nang pangeran, yo syukur nang Rasul. Nek kok syukur nang Allah, gak syukur nang manusia. Nggih, gak iso diarani syukur nang pangeran. Kalau syukur nang manusia, gak syukur nang Allah, gak diarani syukur nang pangeran. Nah syukur nang pangeran itu karo-karone. Nah niku dawuhe Nabi. Nggih, la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak bisa dikatakan syukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada sesama manusia. Syukur eling tiada caranya lah eling Rasul jasa kanjeng Nabi kok sing akeh maca selawat. Terus sampai tandane syukur sing digawa kanjeng Nabi niku salat, sampeyan perhatikan. Salat ini nggih pesan terakhir Rasulullah sebelum beliau meninggal dunia niku hadis. Riwayat nggih Sayyidina Ali niku sing beto riwayat Imam Tirmidzi. Karena akhiru kalamin Rasulullah sallallahu alaihi as-salata nggih salat wa fima malakat aymanukum. Niku mereka dibisiki Sayyidina Ali, dibisiki as-salata nggih ummati baca.
Iya ali kon joko sembahyang, wa fi ma malakat aima dan arek kon joko ojo kate ngani ngoyo budale, ojo ngani ngoyo karya. Lu sing akeh lak kaya ngene sembahyang leleran. Lho bener aja Nabi iki. Undi wong sing kadung oleh dhuwit il sembahyang. Sampai niku duwe pegawai, kita terus gak nakalan, kadang terus garing bayaran gak mundur, jadi medot arek. Budak iki pegawaian yang di luar batas dipacuti kerja 4 duwike dilek, nggih engko wayahe nggih pesangon gak disangoni, dipecat gara-gara no pengurang ojo. Ini pesan terakhir Nabi, jaga sholat. Karena sholat itu yang pertama kali dihisab itu sholat. Nabi berpesan, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-sholat. Idza sholahat sa'iru amali, wa idza fasadat sa'iru amali. Yang pertama kali dijaga sholat. Kenapa sholat? Karena sholat itu kalau baik, maka sholat itu baik, semuanya amal baik. Kalau sholatnya jelek, rusak, morat-marit, dia amalnya kabeh barometer. Quran berkali-kali ngomong tegakkan sholat, tegakkan suruh anak istrimu, keluargamu sing sabar ngomong sebab. Loh, ini gue sih ngomong wa aqimus sholata wa atuz zakata wal ka'u ma'al raqihin. Istuha innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Jadi sembahyang perhatikan ini buah. Misi penting Isra wal Mi'raj itu menerima perintah. Sebetulnya bukan itu saja, banyak hal-hal yang diperoleh, seperti keringanan hukuman. Sing asale dosa gede niku tobaté kudu bunuh diri niku dirubah, cukup tobat bisa diterima. Sing asale amal siji diwales siji, amal elek jalek, waktu Islam itu dirubah. Siji dikei sepuh niku sing api nek elek siji diwales kok padha siji nek api 10. Lho niku hasil saka Isra. Tapi yang terbesar adalah sholat bisa menjaga. Sama nek jaga sembahyang gitu ini. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Az-Zawajir. Ibnu Hajar Al-Haytami ini termasuk khatamul muhaqqiqin, ulama hakikat yang pungkasan. Di dalam kitabnya Az-Zawajir beliau menyampaikan satu hadis, man hafadha ala sholati akramahullah bi khamsi khisalin. Sapa-sapa sing jaga sembahyang wong iku dikei keramat 5 kali Allah. Siji yarfa'ullahu anhu udhaikal aishi. Allah akan hilangkan kesulitan hidupnya. Orang urip angel. Engko piye urip enak gak sembahyang. Urip enak kudu sembahyang, dilangi sepite urip. Nomor 2 wa adzabal qabri, Allah hilangkan siksa kubur. Kamu sing coba sembahyang. Yang ketiga, wa yu'tihillahu kitabahu biyamini. Besok terima rapot diterima tangan kan, artinya selamat. Yang keempat, wa yamurru ala sirati kalbarqil khatim. Besok lewati siratal mustaqim secepat kilat yang menyambar. Yang kelima, yang meninggali wa yadkhulul jannata bila hisabin. Mulku suaraku dari timur, itu sembahyang. Tapi bukan apa yang sembahyang. Itu berat ngomong ini si kondo. Kecuali ngomong si dodo ini duwe wedi kare
Lu wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikan sholat, jadikan sabar, wasta'in, jadikan sabar dan sholat itu sebagai sarana kamu untuk mendapat pertolongan Allah. Nih, kepilih ditolong pengiran, sabar, terjogo sembahyang. Lah muni ku abot, wong sabar iku abot, wong jogo sembahyang ku abot illa alal khashiin, kecuali wong sing dodoe wedi gale sinten muni ngerti ape pengiran, sing sadar bakal mati, bakal kepethuk pengiran, bakal bertanggung jawab atas semua amal alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sing mati besok dipertanggungjawabkan awani. Nggih. Doa blok moko enggak sembahyang. Makanya Syekh Abdullah As-Samarqandi itu di dalam kitab Tamrul Qabili beliau menuturkan kabeh wong mati niku getun. Nyesel sing digetuni 5. Nomor 1 sembahyang yang digetuni. Apa biar gak sembahyang? Nggih, pundi dalile? Niku surat Al-Mutaffifin iki. Ahli surga takon nangane ahli neraka, masalah kekum bisakur qalu lam naku minal musall. Sampai orang neraka gak melu akeh nang swarga. Aduh Mas, aku biar gak sembahyang. Nek umure wong sembahyang gak kudu ngadeg. Nek mampu ngadeg, gak mampu lungo, gak mampu turun, gak mampu isyarat, gak sak mampu layanan. Nggih, aku gak sembahyang dulu. Ndak ada surga kalau gak ada sholat. Iku sing dikertuni, nomor loro sing dikertuni lapo aku biar gak dadi wong sing lo. Ternyata sadar wis mati kabeh ditinggal. Duit dulu sing ngocek tok, sing ditungi tok wong tumpuk, nek mati digawa kan. Nek ono sing digawa, niku lek dikubur sampeyan kandhani kula. Nggih, kula tak duduke, tak juku. Kalau sing digawa, nggih, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqu wa aqum minas. Yang ketiga, kenapa dulu saya tidak menjadi orang soleh, atau tidak senang dengan orang soleh, atau tidak bergaul dengan orang gitu. Kalau mulai kata di soleh, seneng ambil orang soleh, kumpul orang soleh, supaya sampai ketularan soleh. Wis gak soleh, ambil orang soleh kedua. Ambil wong soleh gak sendiri. Imam Syafi'i ngono nggih. Imam Syafi'i itu dawuh ngeten, lastu nggih bisolihin, uhibbus solihin, walastu minhum. Aku seneng ambek wong soleh, meskipun aku ini dudu wong soleh. Imam Syafi'i nggih, aku ambek wong soleh seneng, walastu minhum, dan aku bukan golongan orang soleh. Oh, aku senang ambek wong soleh. La'alli analu bihim syafa'atahum. Harapanku mudah-mudahan aku kelak mendapatkan syafaatnya orang-orang soleh. Wetaman wis gak soleh, ambek wong soleh kan suwi. Gara-gara gak cocok aku goblok. Ngono lho. Aku seneng ambek wong soleh, tadi soleh gak iso. Nggih, ambek wong soleh tak dimungsuhi. Ambek wong soleh tak didoi. Sampai mulai kayak tadi soleh, seneng mau ambil wong soleh, jejeran, supaya si digetuni mau mati-mati, gue nomor papat, lau aku biar medot hubungan tukaran ambil dulu, itu digetuni. Bab wong medot dulu itu dilaknat kali wong. Terus surat Muhammad itu ayat 22. Ini. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu bil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika la'anahumullah wa asamahu wa a'ma absar. Jadi wong sing padha tuqatti'u arhamakum ulaika la'anahumullah. Jadi wong padha dulur iku dilaknat kali
Dikei kupingnya dublek, dikei mripate dikandani angel, dituturno kebenaran, no. Niku nek tukaran karo dulur, karo barang bener. Iku sing digatuni, kowe tak ngomong urip, wong dulurmu. Wis aja kate tukaran dulur, sebab ono hadis innal jannata la yujadu riqwa min masirati khamsi mi'ati amin. Sak temene gondole surga iku sisa diaku wangine dalam jarak mlaku sikil 500 sak. Waduh iku saku. Wala yajidu riha qati'u rahimin wa aqul walidaini wa qati'u rahimin. Dan tidak akan bisa mencium bau surga orang yang durhaka kepada kedua orang tua dan orang yang memutuskan hubungan keluarga. Yang kelima yang disesali, kenapa dulu saya tidak mengajak orang ke jalan Allah. Jadi lek sampean kowe sembahyang, sampean kowe sloman, sampean kowe dadi wong saleh, sampean iku apik-apik dulur. Sing nomor 5 aja mlaku dhewe. Ono aja-aja Mandala ala khairin walau ajru wa ajru man amila biha. Sampeyan nuduno nang ngene apik, sampeyan ganjaran. Engko wong nglakoni sampeyan oleh ganda lore loro. Wong gak nglakoni kuwi sampeyan oleh ganjaran jare Nabi adalu alal khairi kafaili rodul mudi. Jadi wong sing nuduno nang ngene kaapian, wong niku padha karo nglakoni nek gale kerja. Menuduh. Nah, syukur-syukur wong nglakoni tak oleh loro. Nggih. Nah, iki intine kita mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Ayo kita jaga sholat kita. Sholat nggih wong sembahyang. Nggih, terakhir nggih ada satu hadis Nabi disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, diterangkan oleh Imam Nawawi. Ini panjang supaya sampai termotivasi sembahyang. Nabi dawuh ngeten, as-shalatu imaduddin wa fihi aslu hisolin. Salat niku cagahe agama. Dan wa fihi aslu hisolin. Di dalam salat ada 10 perkara baik yang bisa kamu peroleh. Ada 10 kebaikan yang diselipkan Allah di dalam salat. 1. Zainul wajhi. Wong salat niku wajahe ceria, wajahe terang, min asaril wudu, sebab niku buat. Salat niku kudu suci. La shalah la wudu ala salata, la wudu kalau wudu ya kalau sembahyang. Liman la wudu la salata liman la wudu. Tidak ada salat kalau tidak ada wudu. Lho kuncine surga miftahus shalah miftahul jannah as-shalah wa miftahus shalah al-wudu radul mudi Jabir bin Abdullah. Di kuncine swarga itu sembahyang, kuncine sembahyang niku wudu. Dadi loro niki. Sampeyan ojo kok sembahyang wudumu benerno dhisik. Nek kon wani sembahyang 1 juta rakaat nek wudumu salah yo kabeh dito. Tak wudu bobo kabeh. Niku lho basuh wajah sing rata, tangan rata, sirah, sikil itu perhatikan. Ora wudu nyedot. Lho dulu. Lho gak oleh sing diucap wajah iki wajah. Niku tuh pastikan kena semua. Terutama selempitan iku diperhatekno lho iki sak ngucek-ngucek ngeten. Nek terkadang boten jebus bayune ten mriki. Nggih. Lah umpama ngono tok pantuh lho. Kuwene wandel. Boten saged, boten sah udune. Nek boten sah sembayange boten. Jadi salat itu membuat wajah terang jeli. Yang kedua, wa nurul qalbi. Salat itu menjadikan hati kita bercahaya. Lha wis ati kolen nur sampeyan boten bingungan. Boten susah, boten gelisah, sing ono tenang. Kaya tempat iki lho lek padang laten. Nomor 3 warahatul badani. Salat itu menyehatkan badan, ngenakno awak sembahyang olahraga. Apa meneh ngadeg. Usahakan berdiri. Sebab salat dengan berdiri itu obat dari semua penyakit.
Nyata dawuh Nabi kum fasolli fa inna sholata ma'al qiyami shifaa'un min kulli da'in. Berdirilah, sholatlah. Sesungguhnya sholat dengan berdiri itu adalah obat dari segala penyakit. Tak kami lungguh aja. Nek gak mampu gak apa-apa. Kowe ku mampu ngaten. Kowe sebagai sunah nek utek perlu kudu ngaten. Mampu ngaten, gak ngaten gak salat. Niku menyehatkan badan. Yang keempat, sholat itu wa unsul fil qabri, menjadikan tenang, tentram di dalam kubur. Jadi malaikat siksa kubur gak ono. Tadi kan sudah saya katakan, sholat itu menghilangkan siksa kepingin kuburan sampean tenang, tentrem, sembahyang nek gak sembahyang dipotong-potong rame terus ya. Gak ono menenge. Malaikat nyiksa terus. Yang kelima, wa munzilur rahmat. Sholat itu dari sebab mudune welase Yang keenam, wa miftahus sama. Sholat itu kunci beda langit maksudnya. Sholat itu sing dadekno sedaya amal iku ditri. Sampean poso, haji ping 1 juta, sedekah tentean, tapi gak sembahyang, kabeh niku ditolak. Jadi fungsinya sholat menjadikan amal sholat yang lainnya diteri. Yang ketujuh, sholat niku sikon mizan sing ngebotno timbangan amal api. Yang kedelapan, wa qaddatur rabbi lan dari sebab oleh ridane nomor 9 wa samanul jannah, sembahyang itu dadi harganya tidak ada sholat, tidak ada surga. Surga itu untuk orang yang sholat. Tadi saya katakan, miftahul jannah as-sholat. Kunci kalau surga sembahyang, tidak sembahyang ya kalau surga. Bin surga bayang Yang ke-10, wa hijabun minan nar. Sholat itu penghalang kamu tersentuh api. Kaki muga-muga dengan kita mengadakan peristiwa peringatan peristiwa Isra Mi'raj yang diadakan oleh Masjid Mushola Al-Munawwar Mugi, kita dijaga kongsi syukur nang pangeran oleh limo niku wau, lan mugi-mugi kalih diparingi ditulung, diparingi gampang saged njogo sembahyang, saged ningkatno kualitas sholat kita. Mungkin jika sembahyang iso sembahyang entek, sing wis sembahyang muga-muga nggih meningkat maneh iso berjamaah. Masih siji loro. Syukur-syukur jamaah 5 waktu nggih muga-muga. Wong sing kremeno sembahyang hati-hati. Wong gak bakal oleh sakit ancaman. Imam Al-Baqir niku membawakan satu hadis istahana bi sholati khifa la yanalu syafaati man istaqafa bi sholati. Tidak akan bisa mendapatkan syafaatku orang yang meremehkan hati-hati. Jadi syafaat Nabi itu dikena wong sing semangat sembahyang. Nggih, kangge kula badhe ngaos apel ireng lakunge kula nyuwun agunge pangapunten akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.